buat di kanan kirinya nih ya, mumpung lagi kosong. Wih, enak banget, lega banget karena si kacanya tuh emang besar-besar nih. Harganya sendiri adalah 269 jutaan aja. Halo Sobat Setir, balik lagi sama gue Audrey di Setir Kanan. Dan hari ini gue udah ada di sebelah line up terbaru dari Chery, yaitu Tiggo 5X. Gimana? Looksnya super ganteng ya Sobat Setir. Mobil satu ini berada di kelas subcompact SUV dan lawannya, rivalnya nih di Indonesia udah cukup banyak ya. Ada Rocky, ada Race, ada WRV, Kia Sonet, dan masih banyak lagi. Dan si Tiggo 5X juga kali ini turut meramaikan gitu Sobat Setir. Gue juga udah sempat ngasih first impressionnya di IMS 2024 kemarin. Jadi kalau mau nonton, boleh klik linknya di atas biar tahu fitur-fitur lengkapnya tuh apa aja gitu Sobat Setir. Hari ini gue bakal fokus ke first drive-nya, ke rasa berkendaranya. Jadi tonton terus sampai akhir buat tahu seberapa enak sih nyetir Tiggo 5X ini. Let's go! Yang pertama Sobat Setir, gue akan mulai dari ngulas rasa berkendaranya, posisi duduknya dulu nih. Nah, buat gue nih, kita sambil jalan kali ya. Nah, posisi duduknya enak banget nih Sobat Setir, karena joknya juga empuk, super empuk nih ya menurut gue. Dan pengaturannya juga elektris, jadi sangat memudahkan si driver gitu. Nah, buat si setirnya, dia juga ada tilt teleskopik, terus bawahnya flat juga. Terus ini bisa kita sesuaikan dengan tinggi badan si driver gitu Sobat Setir. Ini udah gue sesuaikan dengan tinggi badan gue dan kenyamanan berkendara gue. Dan surprisingly enak banget ya buat si posisi berkendaranya nih Sobat Setir. Dan kabinnya juga ini dia memang spacious banget. Terus uniknya lagi, dia si transmisinya dia masih pakai joystick nih Sobat Setir, tapi lucu bentuknya kotak gitu ya, karena memang di mobil ini semuanya hampir kotak-kotak semua gitu ya. Jadi keren, menambah sisi kegantengannya gitu. Dan udah electronic parking brake with auto hold gitu. Yang kedua, nah sekarang gue akan bahas urusan visibilitasnya nih Sobat Setir. Buat visibilitasnya enak banget, lega banget karena si kacanya tuh emang besar-besar nih. Kaca depan, kanan, kiri tuh memang besar-besar Sobat Setir. Dan kaca spionnya juga dia besar-besar dan udah ada blind spot monitoringnya. Jadi semakin aman juga. Gak cuma kaca spion yang besar, pilar A-nya juga ternyata nggak yang mengganggu nih Sobat Setir. Jadi dia lumayan pipih ya, jadi lumayan enak ngelihat ke kanan kirinya, nggak kehalang gitu Sobat Setir. Buat spionnya ini juga lumayan besar si spion ke belakangnya, jadi jelas nih ngelihat ke belakangnya. Kaca belakang juga besar Sobat Setir. Jadi gue secara visibilitas enak banget, lega banget. Dan gue juga mau mention nih, ada kamera 360 di mobil ini juga sangat membantu buat visibilitasnya. Nah, cara kita akses ke kamera 360-nya adalah dengan pencet shortcut di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jalan di gang-gang sempit kayak gitu-gitu, itu aman banget Sobat Setir. Jadi kita bisa lihat kanan kirinya, lega, luasnya segimana, sangat memudahkan buat nyetir. Mau di gang sempit, mau buat parkir, mau mundur, mantep kok. Nah, yang ketiga nih Sobat Setir, urusan kekedapan kabinnya. Nah, kalau menurut gue sendiri, dari segi kekedapan kabinnya, dia masih ada bocor-bocor sedikit nih suara dari luar, tapi sebenarnya masih super aman. Karena kalau misalnya terlalu sunyi juga kan kadang kita jadi kurang aware ya sama lingkungan luar gitu ya. Kalau ini dia masih super aman, masih ada bocor dikit tapi nggak yang mengganggu. Ini yang kayak kalau kita setel musik juga hilang nih suaranya gitu. Road noise-nya juga bocor sedikit tapi masih super aman Sobat Setir. Yang keempat, nah sekarang adalah urusan bantingan. Ini mungkin salah satu yang paling jadi concernnya Sobat Setir juga ya, kalau mau beli suatu kendaraan gitu ya, apakah dia empuk atau terlalu empuk. Nah, ternyata mobil ini tuh bantingannya enak banget nih Sobat Setir. Dia empuk tapi nggak yang sampai limbung. Kalau limbung kan kadang suka bikin enak ya, apalagi kalau di row kedua. Ini dia aman banget, dia empuk tapi nggak yang sampai bikin limbung gitu. Jadi masih enak. Oke, sekarang kita coba cari polisi tidur biar makin berasa nih ya bantingannya. Nah Sobat Setir, di depan ada speed bump, jadi kita coba tes ya suspensinya. Kita coba. Wih, super smooth sih kalau menurut gue, halus banget Sobat Setir. Suspensinya sangat empuk tapi sama sekali nggak limbung. Pokoknya mantep banget. Yang kelima, nah kalau yang kelima nggak jauh-jauh dari bantingan nih Sobat Setir, adalah si feedback steeringnya atau si setirnya nih ya, kira-kira gimana. Dan menurut gue setirnya tuh enak nih Sobat Setir, jadi dia nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, jadi enak nih buat di kanan kirinya nih ya, mumpung lagi kosong. Terus dia
lumayan direct nih sobat setir, enak banget sih kalau buat gue. Jadi ngikut gitu ya, enak buat bermanuver juga. Kalau misal nih di depan ada belokan nih ya sobat setir, kalau kita belokin tuh dia langsung ngikut aja gitu loh. Wih, satisfying sekali, enak banget nih sobat setir. Yang keenam, buat performanya. Oke, mungkin sobat setir dari tadi nonton udah kepo nih sama performanya. Mobil ini dibekali dengan 1500 cc nih mesinnya, 1500 cc, tenaganya ada di 111,4 HP dan torsinya di 138 Nm. Dia pakai CVT, 7 percepatan, front wheel drive juga, dan sangat asik nih dipakai berkendara sehari-hari ya sobat setir. Cuman untuk akselerasinya, setir kanan belum bisa ngetes nih sobat setir, karena ini juga jalanannya habis bekas hujan juga, jadi masih agak licin gitu ya. Dan nanti setir kanan pasti akan review full lagi akselerasinya dan segala macamnya, pasti bakal di review full lagi, jadi tonton terus ya sobat setir. Tapi buat performanya sih nih udah oke banget nih buat dipakai di sehari-hari nih ya, di dalam kota udah mantep banget sobat setir. Yang ketujuh, nah yang terakhir adalah sistem keselamatannya nih sobat setir, itu ada sih, ini udah super lengkap dan seperti yang udah gue mention juga bisa diatur dari si setir yang sebelah kanan nih ya sobat setir. Nah buat ADAS sendiri ada lane departure warning, blind spot detection, rear cross traffic alert, adaptive cruise control, front collision warning, autonomous emergency braking, dan intelligent high beam control headlamp. Super lengkap banget kan sobat setir, jadi sangat membantu nih kalau di jalan, apalagi kalau di jalan tol gitu ya, mantep banget. Dan nggak cuma itu, keselamatannya juga buat airbagnya nih aman banget, ada 6 airbag nih sobat setir, jadi sudah sangat lengkap dan juga aman. Dan ini ada satu fitur yang juga menurut gue keren nih sobat setir, jadi kalau lagi nyetir terus misalnya kita mau nyalain musik gitu ya, bisa banget nih karena udah ada voice command ya. Hello Cherry, yes I'm here, turn on radio. it's on. Wih, mantep banget sobat setir. Keren Pol, sekarang kita lanjut nyetir. Oke sobat setir, gue udah selesai ngerasain rasa berkendara dari si Tigo 5X ini, dan ternyata rasa berkendaranya enak banget sobat setir. Suspensinya juga mantep banget, empuk dan bikin nyaman, bikin nagih. Dan menurut gue sendiri sobat setir, mobil satu ini cocok banget buat sobat setir yang lagi nyari mobil pertamanya nih, dan mobilitasnya tinggi di dalam perkotaan, sehari-hari juga sering berpergian, ini cocok banget nih sobat setir. Dan buat keluarga kecil juga ini masih oke banget nih sobat setir. Dan gak cuma itu, pilihan warnanya juga ada 4, jadi bisa disesuaikan dengan selera kalian gitu ya. Ada warna merah, hitam, putih, dan juga silver. Jagoan gue sendiri adalah yang warna merah ini karena ganteng banget ya sobat setir. Harganya sendiri adalah 269 jutaan aja, bener-bener worth it dengan fitur selengkap ini. Oke, kalau gitu segitu aja sobat setir. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa buat follow TikTok dan Instagram setir kanan di @setirkanan_official. Gue Audrey pamit undur diri. Salam setir kanan. Bye bye.